Give me a sword. Nice choice. Halo Sobat Bioskop Minicorps dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Mimin. Gimana, pasangan masih itu aja? Apa kabar yang baru jadian seminggu tapi gaya pacarannya udah kayak ngontrak rumah? Langsung saja pasang headset, posisikan rebahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan check it out! Oke guys, jadi di video kali ini kita mau bedah film superhero baru yang judulnya Blue Beetle. Ini tuh ceritanya diangkat dari komik DC. Fokusnya ke seorang anak muda yang nasibnya lagi apes-apesnya, tapi tiba-tiba dapat cheat code dari luar angkasa. Nama aslinya di film Jame Reyes, tapi biar gampang kita panggil aja Ateng. Dia ini statusnya fresh graduate, baru lulus kuliah, lagi semangat-semangatnya cari kerjaan biar bisa gaya-gayaan di tongkrongan. Dia tiba-tiba dapat kekuatan super dari sebuah artefak alien kuno bernama Scarab. Disclaimer dulu nih, ini konten full spoiler, jadi kalau kalian belum nonton dan masih mau pure ngerasain kejutan, mending skip dulu. Kalau udah siap kena mental sama bocoran Mimin, gaspol! Cerita dibuka dengan adegan yang high class banget. Kita diperlihatkan bos dari perusahaan Court Industries, namanya Victoria Court, kita panggil saja Yuli. Si Yuli ini lagi mimpin ekspedisi pencarian harta karun di luar negeri. Bukan harta karun biasa, tapi artefak alien kuno bernama Scarab. Kenapa Scarab ini dicari mati-matian? Karena katanya artefak ini mampu memberikan kekuatan yang random tapi super gokil ke orang yang digilih. Nah, namanya juga perusahaan yang fokusnya mengembangkan senjata, si Yuli ini jelas butuh Scarab buat bikin prototipe yang bisa bikin negara lain auto kena mental. Dan bener aja, malam itu juga Court Industries berhasil nemuin Scarab itu. Rezeki anak soleh yang otaknya rada dark. Pindah scene, kita balik ke kehidupan yang lebih merakyat. Si Ateng akhirnya kembali ke kampung halamannya Palmera City setelah lulus kuliah. Dia disambut sama keluarga besarnya, kayak lagi lebaran. Ada ayah, ibu, nenek yang satset banget, adiknya si Yuni, Milagro, dan pamannya yang kocak banget, si Jarwo alias Rudy. Bahagia tuh mereka, kayak lagi syuting iklan sirup. Tapi kebahagiaan itu cuma bertahan sekejap, kayak sinyal wifi yang tiba-tiba putus nyambung. Ateng baru sadar kalau keluarganya lagi miskin parah. Lebih parah lagi, ayahnya divonis kena serangan jantung. Ateng yang tadinya mau songong karena sudah sarjana, langsung mode pejuang nafkah dan berniat cari kerjaan yang layak. Tapi apa daya, nasib fresh graduate memang suka ngeledek. Bukannya dapat posisi CEO, Ateng malah berakhir jadi pekerja biasa di rumah mewah milik si Yuli, ditemani adiknya si Yuni. Di rumah Yuli yang segede lapangan bola itu, Ateng dan Yuni lihat si Yuli datang bareng tangan kanannya yang badass dan sangar abis, namanya Samsul alias Carapax. Yuli kemudian ketemu sama keponakannya sendiri, namanya Jennifer Court, kita panggil saja Rona. Rona ini anak dari pemilik Court Industries yang lama, si Udin Senior. Rona datang buat protes. Dia bilang, "Bibi Yuli, lu udah ngubah identitas perusahaan ayah gue. Ayah gue bangun ini buat kemanusiaan. Lu malah bikin senjata omek." Yuli yang vibes-nya kayak tante-tante sosialita yang jahat, jelas nggak terima diprotes. Dia balas, "Lu siapa? Lu bukan bagian dari perusahaan, nggak usah jadi cepu." Tiba-tiba perdebatan itu diinterupsi. Kenapa? Karena Ateng dan Yuni ketahuan lagi pakai fasilitas di dalam rumah yang bukan hak mereka. Mungkin mereka kepergok lagi rebahan di sofa mahal sambil ngecharge HP. Alhasil karena dianggap lancang, Ateng dan Yuni langsung dipecat detik itu juga oleh Yuli. Kena mental banget Ateng. Merasa bersalah karena Ateng dipecat gara-gara timing perdebatan mereka yang gak pas, si Rona ini berbaik hati. Dia nawarin kerjaan ke Ateng dan minta Ateng buat nemuin dia di gedung Court Industries besok pagi. Kabar Ateng dapat janji wawancara di Court Industries disambut meriah sama keluarganya. Mereka sampai nganterin Ateng ke lobi perusahaan. Ateng disuruh nunggu di kursi lobi sambil berharap besok gajinya UMR plus tunjangan. Tapi di saat Ateng lagi nunggu, si Rona ini ternyata lagi adu mekanik di dalam lab rahasia Court Industries. Dia lagi nyusup buat nyolong Scarab yang baru ditemuin Yuli. Rona gerak cepat, dia masukin Scarab itu ke dalam kotak burger biar nggak mencurigakan kayak lagi bawa bekal makan siang. Kepala lab Dr. Sanchez sadar kalau Scarab hilang dan langsung minta keamanan buat lockdown gedung. Rona panik, dia buru-buru keluar, ketemu Ateng di lobi. Sambil ngos-ngosan, Rona nyerahin kotak burger itu ke Ateng. "Lu cepet kabur, jangan buka kotak ini sampai gue datang ke rumah lu buat ngambilnya. Awas lu buka." Ateng yang dari tadi cuma nunggu, kebingungan. Dia bawa pulang kotak itu.
Sampai di rumah, Ateng dan keluarga kena mental lagi. Mereka yakin banget itu isinya burger sultan yang mahal. Karena Ateng lapar dan mikir, paling isinya cuma burger, masa iya burger bisa bikin kiamat? Dia pun gak ragu buat membukanya. Begitu dibuka, isinya bukan double patty atau saus keju, tapi benda berkilau biru yang aneh. Dan begitu Ateng menyentuhnya, jedwar. Benda itu langsung nyatu ke badan Ateng. Skarab itu ternyata udah milih Ateng buat jadi inangnya. Ini nih yang namanya nasib dijemput rejeki. Dalam sekejap, skarab itu menciptakan pakaian berlapis baja buat Ateng. Pakaiannya keren banget, vibes-nya kayak superhero yang lagi glow up. Tapi ini bukan glow up biasa, ini adalah mode pengecekan sistem brutal. Si skarab ini yang ternyata punya otak sendiri langsung bawa Ateng terbang tinggi dari Palmera City sampai keluar angkasa cuma buat ngecek akselerasi dan sistem pertahanan tubuh. Ateng teriak-teriak kayak naik roller coaster tanpa sabuk pengaman. Ateng yang masih fresh graduate di dunia superhero jelas belum bisa adaptasi. Dia bingung baju ini maunya apa, tapi untungnya skarab itu otomatis melindungi inangnya kalau ada tantangan bahaya. Sesampai di rumah, Ateng masih gelagapan. Dia tahu dia harus cari Rona buat minta pertanggungjawaban. Ini skarab udah nempel di badan, nggak bisa dilepas kayak stiker motor. Ateng pun pakai mobil busuk milik Paman Jarwo buat balik ke Court Industries nyari Rona. Kebetulan banget, dia nemuin Rona lagi di uber-uber kayak maling ayam. Terpaksa, Ateng kasih tumpangan buat kabur. Mereka balik ke rumah Ateng buat diskusi. Rona jelasin, skarab ini namanya Kajida, artefak alien kuno yang super kuat. Kajida udah milih lu buat jadi inangnya. Kalau mau lepasin, kita harus ke Mansion Court. Masalahnya, kunci Mansion Court ada di dalam gedung Court Industries. Rona yakin gedung itu pasti dijaga ketat kayak brankas bank. Disinilah Paman Jarwo jadi MVP. Jarwo ini ternyata dari dulu tertarik sama teknologi random dan dia punya benda aneh yang bisa menghalangi sinyal. Alat fitnah Dajjal itulah yang mereka pakai buat nyusup. Ateng dan Rona berhasil masuk, ambil jam pintar milik ayah Rona, Udin Senior, yang ternyata berfungsi sebagai kunci. Setelah itu mereka bersiap kabur, tapi tiba-tiba, sret! Tangan kanan Yuli, si Samsul alias Carapax, muncul di depan mereka. Samsul ini udah duluan nyatu sama prototipe senjata canggih Yuli yang disebut Omek. Sekarang Samsul punya kekuatan super dan siap buat adu mekanik. Si Kajida di tubuh Ateng langsung aktif karena ada tantangan. Ateng yang gak siap langsung dikendalikan otomatis oleh baju bajanya untuk melawan Samsul. Pertarungan pun pecah. Ateng yang di luar kendali dan Samsul yang mode robot langsung saling serang. Tapi di tengah pertarungan terjadi penolakan sistem di dalam diri Ateng. Dia menolak keras instruksi Kajida untuk menghabisi musuhnya karena ia tak ingin membunuh. Berhasil mengambil alih kembali tubuhnya dan melepaskan Letnan Samsul begitu saja. Letnan Samsul, dasar manusia tidak tahu diri, bukannya terima kasih malah berbalik nyerang si Ateng. Ini nih mentalitas kayak mantan yang tahu-tahu nagih utang padahal dulu dia yang selingkuh. Untungnya Paman Jarwo alias Rudi sigap banget. Bak ojol yang dapat orderan urgent langsung gercep menyelamatkan Ateng dan mereka kabur dari TKP. Singkat cerita, Ateng, Yuli alias Jennifer, dan Paman Jarwo akhirnya nyampe di rumah gedongan super mewah milik keluarga Court. Yuli langsung pamer jam tangan pintar ayahnya. Kling, jamnya bisa ngaktifin laboratorium rahasia di bawah tanah. Paman Jarwo auto melotot kayak lihat diskon 90% di minimarket. Ternyata bapaknya Yuli itu Ted Court alias seorang Blue Beetle juga. Sedikit info nih, Blue Beetle ini pahlawan superhero setara Batman atau Flash, cuma bedanya dia lebih sering kena mental. Ted Court ini yang ngehabisin hidupnya buat riset Kajida sebelum akhirnya dia hilang secara misterius kayak crash kalian yang mendadak read doang. Saat lagi galau akut, Ateng dan yang lainnya melihat pesawat milik Court Industries terbang ke arah rumah Ateng. Alarm bahaya bunyi. Ateng sadar dia punya kekuatan. Ini saatnya gaspol. Ateng segera memanggil Kajida, berubah menjadi Blue Beetle dan langsung terbang menuju rumahnya. Di rumah Ateng, Victoria, si antagonis, udah ngirim pasukan buat nyari keberadaan si Ateng. Karena nggak ketemu, Victoria main kotor. Dia nyahan seluruh keluarga besar Ateng buat mancing kedatangan si superhero kita. Dan bener aja sesuai dugaan Victoria, Ateng pun datang. Dia langsung melumpuhkan semua pasukan yang dikirim Victoria. Ateng menggunakan kekuatannya buat melawan para pasukan yang sebenarnya dia nggak mau bunuh. Ateng ini anaknya soft heart banget. Sementara itu saat keluarga Ateng mencoba melarikan diri, tragedi terjadi. Ayah Ateng mendadak kena serangan jantung dan akhirnya meninggal dunia. Ya Tuhan, cobaan hidup datang bertubi-tubi.
Hal ini bikin Ateng nggak fokus, mentalnya down seketika. Momen lengah ini dimanfaatkan Victoria dan Ateng pun berhasil ditangkap. Ateng dibawa ke benteng pulau di Kuba. Di sana dia diikat menggunakan mesin yang akan memindahkan kekuatan Kajida ke dalam Omek yang sekarang dikendalikan oleh Letnan Samsul. Dos Sanchez udah memperingatkan Victoria kalau yang dia lakukan bisa mengancam nyawa Ateng, tapi Victoria sama sekali nggak peduli. Prinsipnya, nggak masalah ngorbanin satu nyawa untuk tujuan yang lebih besar. Lagian dia bukan anak gue. Sementara itu, keluarga Ateng yang lagi berduka memutuskan untuk jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Karena Ateng masih harus diselamatkan, Yuli, Jennifer langsung ngajak semua keluarga Ateng buat pergi nyelamatin pakai pesawat biji milik mendiang ayahnya. Di dalam pesawat itu ada gudang senjata yang isinya bisa dipakai buat adu mekanik sama anak buah Victoria. Di saat Ateng nggak sadarkan diri, Ateng melihat sang ayah di alam mimpi. Bapaknya menyemangati Ateng buat menerima takdir sebagai Blue Beetle dan mengambil tanggung jawab buat melindungi keluarga serta orang banyak. Motivasi dari sang ayah ini powerful banget, kayak dengar lagu Dewa 19. Ateng pun bersemangat dan secara ajaib, dia terbangun tepat setelah proses pemindahan kekuatan selesai. Jadi Omech gak dapat full power. Ateng langsung mencoba kabur dari Victoria dan Letnan Samsul yang sekarang udah berevolusi jadi makin kuat. Untungnya, Dos Sanchez membantu Ateng pergi dari tempat itu, walaupun ia harus mengorbankan nyawanya. Salut, Bang. Di waktu yang sama, keluarga Ateng akhirnya tiba di tempat Ateng disekap. Mereka langsung membagi tugas buat misi penyelamatan. Di dalam, Yuli dan Milagro, adik Ateng, terkejut melihat fasilitas senjata yang saat itu sedang dikembangkan Victoria. Mereka langsung pasang beberapa bom dengan niat meledakkan tempat itu. Setelah ledakan, Yuli dan Milagro malah terpisah dan Yuli sialnya ketangkep sama Victoria. Selama pelarian, Tateng dan Kajida masih dalam proses penyatuan kembali, jadi Ateng belum bisa maksimal buat ngelawan anak buah Victoria. Tapi tenang, kali ini plot armor datang dari jalur lansia. Sang nenek datang, bawa senapan, dan langsung menyelamatkan Ateng. Nenek Ateng, badass maksimal. Ateng, nenek, ibu, dan paman Jarwo berkumpul kembali ke pesawat, tapi mereka baru sadar kalau Yuli dan Milagro masih di dalam. Ateng pun memutuskan buat balik lagi demi menyelamatkan mereka. Di dalam fasilitas, Ateng akhirnya telah berhasil bergabung sepenuhnya dengan Kajida. Dia pun langsung jadi Blue Beetle mode dewa dan berhasil menyelamatkan Milagro dari para anak buah Victoria. Saat lagi nyari Yuli, Ateng diserang oleh Letnan Samsul, sekarang Omech Upgrade 2.0. Pertarungan kali ini cukup seimbang karena Samsul juga udah di-upgrade habis-habisan. Untungnya, Ateng sekarang udah lebih adaptif sama Kajida, jadi dia bisa ngeluarin berbagai senjata buat ngelawan Letnan Samsul. Meskipun begitu, Omech versi baru ini nggak bisa dianggap remeh. Dia mampu bikin Ateng terdesak, sampai akhirnya Paman Jarwo ikut turun tangan buat bantu. Lihat Paman Jarwo diserang, Ateng auto ngamuk, bangkit dan menyerang Letnan Samsul terus-menerus. Ateng bahkan hampir aja ngekill Samsul, tapi tiba-tiba Kajida memperlihatkan kenangan masa kecil Letnan Samsul yang menyedihkan. Ternyata dia cuma korban eksperimen Omech Victoria, bahkan ibunya saja mati di tangan Victoria. Ateng langsung kasihan. Setelah melihat Paman Jarwo baik-baik saja, Ateng memaafkan Letnan Samsul. Mereka pun berbaikan. Samsul tobat, nyuruh Ateng dan yang lainnya segera pergi, sementara ia akan mengorbankan dirinya meledakkan tempat itu bersama Victoria agar tidak ada lagi eksperimen Omech di dunia ini. Setelah kejadian itu, Yuli Jennifer pun menjadi CEO baru untuk Court Industries dan ia berjanji akan memperbaiki segala kerusakan yang dialami oleh keluarga Ateng. Happy ending, kecuali buat Victoria dan Samsul. Film pun akhirnya selesai. Tapi, di mid-credit scene, kita diperlihatkan sebuah rekaman misterius yang disiarkan di dalam laboratorium Samsul Senior, Ted Court. Rekaman itu menunjukkan kalau Samsul Senior mencoba memberitahu Yuli bahwa ia sebenarnya masih hidup. Waduh, plot twist. Ending yang memorable tapi bikin penasaran. Pesan moralnya adalah, jangan pernah biarkan nenek kalian liburan sendiri. Dia bisa jadi badass mendadak. Itu saya Mimin mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.